Ada yang terlihat hidupnya indah, ternyata ia hanya menutupi kesedihannya. Ada yang terlihat hidupnya selalu berkecukupan, ternyata ia selalu bersyukur dengan nikmat Tuhan. Ada yang terlihat hidupnya tanpa ujian, ternyata ia hanya menikmati badai hujan. Ada yang terlihat hidupnya selalu beruntung, ternyata dia selalu tunduk dan tergantung pada Tuhan. Ada yang terlihat hidupnya sempurna, ternyata ia hanya mencintai dan menerima dirinya apa adanya. Halo, hai Sobat Diva semua dimanapun dan kapanpun kalian berada. Terima kasih sudah menjadi teman setiaku sampai saat ini. Kalian sungguh luar biasa. I love you all. Langsung aja ya, aku mau cerita. Aku pernah punya teman akrab, sebut saja namanya Bunga. Sifat, prinsip hidup, dan pembawaan kami berbeda. Namun justru itulah yang membuat kami cocok dan saling melengkapi. Aku yang orangnya introvert, cenderung pemalu dan sensitif, cukup terhibur punya teman seperti Bunga, yang pembawaannya selalu ceria dan pintar mencairkan suasana. Kalau ada dia, dijamin ngobrol gak ngebosenin deh. Suka asal cas-cis-cus kalau ngomong. Seakan ngajarin aku biar jadi orang itu gak usah sensitif dan baperan. Ya udah deh, aku jadi terbiasa dengan bercandaan dia yang awalnya bikin aku sensi. Keakraban kita tidak hanya sebatas teman kos dan teman kerja. Tapi kami juga udah jadi teman curhat yang bisa saling mempercayai. Dia sering cerita tentang cowoknya, teman kuliahnya dulu, bahkan sampai masalah keluarga. Aku pun juga begitu. Karena aku udah percaya, aku ceritain semua tentang kondisiku dan dia selalu menyemangatiku biar aku gak minder. Senang, sedih, sering dilewati oleh kami berdua. Jujur, aku senang banget dapet sahabat kayak dia yang selalu bikin suasana jadi rame, gak ngebosenin kayak hidupku. Dengan pribadinya yang mudah bergaul dan pembawaannya yang menarik, tentu saja dia mudah untuk cari teman, baik itu teman cewek maupun cowok. Setiap jalan bareng dia, selalu dia yang disapa sama teman-teman kerja. Teman dia di tempat kerja lebih banyak daripada aku yang kuper. Memang sih dia orangnya cantik. Gak kaget kalau Bunga banyak fans di tempat kerja. Awalnya semua itu gak ngaruh bagiku, karena aku mengakui semua keunggulan yang dia miliki. Tapi lama-kelamaan, aku agak terganggu. Aku bosan selalu jadi bayang-bayang dia. Kemana-mana bareng, tapi aku merasa kecil gak terlihat sama sekali. Aku selalu tenggelam jika lagi jalan bareng dia. Aku sedih, juga ada sedikit rasa cemburu. Apakah ini yang namanya iri? Apakah Sobat Diva pernah mengalami seperti yang saya alami? Kalau pernah, ternyata punya rasa iri itu menyiksa banget ya. Kalau mau diterusin persahabatannya kok gini banget. Kalau mau jaga jarak apalagi membenci, wong dia itu udah kayak saudara. Apa sih sebenarnya rasa iri itu? Sebenarnya wajar gak sih punya perasaan iri? Iri adalah reaksi emosi yang terjadi karena kita merasa kekurangan sesuatu. Memang benar kata orang bahwa iri tanda tak mampu. Kita merasa kita gak punya hal-hal positif seperti yang dimiliki orang lain. Kita bahkan sibuk untuk membandingkan hidup kita dengannya. Seperti misal kesuksesan, kesempurnaan fisik, ketenaran, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya muncul penyakit di hati. Kita jadi punya pikiran jahat kepada orang itu. Misal, berniat jahat agar teman kita itu celaka atau mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Wah, itu bahaya banget. Itu udah benar-benar jadi penyakit kalau berlarut-larut begitu. Padahal nih,
Sejatinya hidup itu sawang sinawang. Saya sengaja ambil ilmu bijak dari orang Jawa. Seni hidup adalah memandang dan dipandang. Jangan hanya memandang dari sesuatu yang terlihat saja, karena yang dipandang belum tentu seindah yang tampak di depan mata kita. Ada yang terlihat hidupnya indah, ternyata ia hanya menutupi kesedihannya. Ada yang terlihat hidupnya selalu berkecukupan, ternyata ia selalu bersyukur dengan nikmatnya Tuhan. Ada yang terlihat hidupnya tanpa ujian, ternyata ia hanya menikmati badai hujan. Ada yang terlihat hidupnya selalu beruntung, ternyata dia selalu tunduk dan tergantung kepada Tuhan. Ada yang terlihat hidupnya sempurna, ternyata ia hanya mencintai dan menerima dirinya apa adanya. Jadi pesan saya, stop untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jika pencapaian kita berbeda dengan mereka, gak usah sedih hati. Masing-masing dari kita diberi talenta, kemampuan, dan porsi hidup sendiri-sendiri dari Yang Maha Pencipta. Fokuslah pada dirimu sendiri. Tetaplah menjadi dirimu sendiri, gak usah meniru atau menjiplak gaya hidup orang lain. Menjadi diri sendiri itu lebih baik. Kalau punya keinginan untuk mencapai suatu kesuksesan, berusahalah. Mungkin orang atau temanmu itu juga melalui proses perjuangan yang tidak mudah untuk mencapainya. Dan yang terakhir dan terpenting adalah bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Jadi, jangan sekali-kali pelihara rasa iri kalau tidak mau hidupmu menderita. Semoga video ini bermanfaat buat Sobat Diva semua. Akhir kata, peace and respect for anything. Salam dia Diva.